Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kamera tolong dibuka semua ya. dari Prodi AP 2019. Mahena kamera dibuka, tolong semua, tolong dikasih tahu Hani, kameranya dibuka. Mohon buat para teman-teman untuk menyalakan kameranya. Ya, saya sebagai moderator dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Program Studi Administrasi Publik tahun 2019 dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Yang pertama ini akan ada presentasi dari Saudara Yulia, yaitu tentang proses perencanaan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Risma Salfitri dengan NIM 2019-21026 Fakultas Prodi Administrasi Publik Fakultas Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dr. Mustopo Bragama akan mempresentasikan tentang proses perencanaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan, manfaat dan kelemahan perencanaan, 4 tahap dasar dalam perencanaan, tahap perencanaan dalam manajemen, lalu tipe-tipe perencanaan dan kesimpulannya. Yang pertama yaitu pengertian dari perencanaan. Perencanaan adalah cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama yang berorientasi pada masa mendatang. Berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program. Beberapa ahli merumuskan perencanaan sebagai mengatur sumber-sumber yang langka secara bijaksana dan merupakan pengaturan dan penyesuaian hubungan manusia dengan lingkungan dan dengan waktu yang akan datang. Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai upaya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan, serta sebagaimana suatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana sehingga dalam kegiatan tertentu. Nah, ketika kita ingin melakukan perencanaan, kita harus tahu ingin melakukan kegiatan apa, lalu memutuskan kegiatan tersebut, dan selanjutnya apa yang akan dilakukan dalam kegiatan tersebut, kemudian bagaimana dan oleh siapa kegiatan tersebut akan dilakukan. Dalam perencanaan itu memiliki manfaat dan kelemahan. Manfaatnya yang pertama yaitu membantu manajemen menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Lalu yang kedua, membantu memperjelas masalah utama yang perlu disesuaikan dan disesuaikan. Yang ketiga, memperjelas manajer dalam memahami keseluruhan gambaran operasi. Lalu membantu penetapan tanggung jawab yang lebih cepat. Yang kelima, menjelaskan cara pemberian perintah dalam beroperasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus terperinci, lebih mudah dipahami. Yang kedelapan, meminimalisir pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang kesembilan, menghemat waktu, usaha, dan dana. Lalu kelemahan dalam perencanaan ini, yang pertama yaitu pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin terlalu berlebihan pada kontribusi nyata. Kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan kadang terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Selanjutnya, 4 tahap dasar dalam perencanaan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dan serangkaian tujuan. Kita menentukan apa yang ingin dituju dalam kegiatan. Nah, yang kedua yaitu merumuskan keadaan sekarang
atau saat ini. Kita merumuskan bagaimana kondisi saat ini saat akan melakukan kegiatan. Lalu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Dalam kegiatan tersebut kita harus mencari peluang, kemudahan, dan suatu hambatan. Lalu selanjutnya yaitu mengembangkan. Setelah menentukan tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi, yaitu proses selanjutnya yaitu mengembangkan kegiatan tersebut atau mengembangkan rencana untuk mencapai suatu tujuan yang akan dicapai. Nah, selanjutnya ini ada tahap perencanaan dalam manajemen. Yang pertama yaitu menentukan misi atau maksud, lalu tujuan atau sasarannya. Rencana strategi terbagi menjadi dua, yaitu pertama rencana sekali pakai atau rencana yang digunakan untuk satu kali acara, jadi tidak berulang. Lalu ada rencana tetap kegiatan yang berulang. Nah, rencana sekali pakai ini meliputi ada program, proyek, dan anggaran. Program itu suatu yang mengacu pada beberapa proyek yang akan dilaksanakan atau dikelola. Lalu proyek itu rencana yang lebih spesifik dan tunggal untuk memberikan hasil yang konkret. Lalu ada anggaran. Anggaran adalah laporan sumber daya keuangan yang disusun untuk kegiatan-kegiatan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Nah, dalam rencana tetap itu ada kebijakan, prosedur, dan peraturan. Kebijaksanaan itu merupakan konsep dan asas yang menjadi pedoman dasar rencana dalam melakukan suatu kegiatan, pekerjaan, dan kepemimpinan dalam bertindak. Lalu ada prosedur dan metode standar, itu merupakan kebijakan yang dilaksanakan dengan pedoman-pedoman secara terperinci. Nah, yang terakhir yaitu peraturan. Dalam sebuah kegiatan tentu harus ada peraturan bahwa suatu kegiatan tertentu ada hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ini harus dibuat peraturan atau aturannya. Lalu ada tipe-tipe perencanaan. Yang pertama itu perencanaan strategis. Strategis atau strategik sama saja, merupakan rencana jangka panjang atau mencangkup hal yang lebih luas. Seperti contoh, sebuah organisasi atau perusahaan dibuat itu tujuannya apa, dalam waktu yang lama, alasan khusus kenapa organisasi dan perusahaan itu dibangun itu ada alasannya untuk apa. Nah, yang kedua, perencanaan taktis. Untuk mencapai tujuan taktis atau tujuan jangka pendek. Melaksanakan bagian dari rencana strategik ini. Lalu yang ketiga, perencanaan operasional. Perencanaan ini lebih khusus, yaitu penguraian yang lebih terperinci sebagaimana rencana strategis akan dicapai. Lalu ada perencanaan sekali pakai dan perencanaan tetap yang sebelumnya saya jelaskan. Perencanaan sekali pakai yaitu dipakai untuk membuat rencana untuk satu acara dan tidak dilakukan untuk acara berkelanjutan. Sedangkan perencanaan tetap itu untuk rencana berkelanjutan, misalkan kegiatan yang dilakukan setiap tahun atau kegiatan berulang. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwasannya perencanaan adalah proses penting yang harus dijalankan seorang individu atau kelompok sebelum melakukan aktivitasnya. Perencanaan juga merupakan tahap awal dalam melakukan aktivitas suatu perusahaan, kelompok, atau organisasi dalam memutuskan suatu tujuan dengan cara melakukan perencanaan. Dalam proses perencanaan punya 4 tahapan dalam mencapai tujuannya, yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, dan yang terakhir adalah
mengembangkan